Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel Kasodix Biologi 2. Di video kali ini kita akan membahas materi praktikum fisiologi hewan pada unit saraf. Bersama saya Rindang, mahasiswi Prodi Biologi Sains Universitas Negeri Makassar. Praktikum unit saraf ini bertujuan untuk menguji respon dari nervus kranial. Nah, apa itu nervus kranial? Nervus kranial adalah 12 pasang saraf yang mencuat dari otak. Ini berbeda dengan saraf spinal yang mencuat dari sumsum tulang belakang. Kedua-belas pasang saraf ini melewati tulang kranium sehingga disebut sebagai saraf kranial. Setiap kelompok saraf memiliki fungsinya masing-masing. Kelompok yang pertama adalah nervus olfaktorius. Kelompok ini merupakan saraf sensorik yang berfungsi dalam indera penciuman. Kelompok kedua merupakan nervus opticus. Kelompok ini merupakan saraf sensorik yang berfungsi dalam indera penglihatan. Yang ketiga merupakan nervus oculomotorius. Kelompok saraf ini merupakan kelompok motorik yang berfungsi dalam mengatur kerja otot dan respon dari pupil mata. Yang keempat merupakan nervus trochealis. Kelompok ini merupakan kelompok motorik yang berfungsi dalam mengontrol pergerakan bola mata. Yang kelima merupakan nervus trigeminus. Kelompok ini merupakan kelompok motorik yang berfungsi antara lain mengendalikan gerakan mengunyah, refleks kedip mata, dan sensasi pada lidah. Yang keenam merupakan nervus abducens. Kelompok ini merupakan kelompok motorik yang berfungsi dalam deviasi mata ke lateral. Yang ketujuh ada nervus facialis. Kelompok ini merupakan kelompok motorik yang berfungsi dalam mengontrol ekspresi wajah. Yang kedelapan adalah nervus vestibulocochlealis. Kelompok ini merupakan kelompok sensoris yang berfungsi dalam pendengaran dan keseimbangan. Yang kesembilan merupakan nervus glossopharyngeus. Kelompok ini merupakan kelompok saraf sensoris dan motoris yang fungsinya salah satunya untuk mengenali sensasi rasa pada lidah. Yang kesepuluh nervus vagus. Kelompok ini merupakan kelompok sensoris dan motoris yang fungsinya untuk mengendalikan respon muntah dan menelan. Yang kesebelas adalah nervus accessorius. Kelompok ini merupakan kelompok motorik yang fungsinya untuk menggerakkan bahu. Yang terakhir, nervus hypoglossus. Kelompok ini merupakan kelompok motorik yang berfungsi dalam menggerakkan lidah. Selama memeriksa respon dari saraf kranial, hilangnya respon normal dapat mengidentifikasi 3 kegagalan. Yang pertama, kegagalan menerima stimulus atau kegagalan input. Yang kedua, kegagalan dalam merespon dengan tepat atau kegagalan output. Yang terakhir adalah kombinasi dari kegagalan input dan kegagalan output. Nah, pada praktikum kali ini kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Untuk alat, kita memerlukan yang pertama pensil, penggaris, dan alat-alat tulis lainnya. Yang kedua, kita juga butuh karputala dan kita juga butuh flashlight pen atau bisa kita ganti dengan flashlight dari smartphone. Untuk bahannya kita butuh 3 orang sebagai objek pengamatan atau lebih lanjut dalam video ini akan lebih sering saya sebut sebagai OP atau probandus. Yang kedua, kita butuh 3 macam odoran yang masing-masing memiliki bau yang berbeda. Kemudian kita butuh gula dan kita juga butuh jeruk nipis. Untuk langkah kerja, yang pertama untuk menguji kelompok nervus yang pertama, kita akan memberikan 3 macam odoran kepada OP dalam keadaan matanya tertutup. Hasil positifnya adalah OP dapat mengenali ketiga macam odoran tersebut. Untuk menguji kelompok nervus yang kedua, kita akan menggerakkan benda, contohnya alat tulis, ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri di depan mata OP.
Hasil positifnya adalah OP dapat mengikuti kemana arah benda tersebut bergerak. Untuk menguji kelompok nervus yang ketiga, kita akan memberikan cahaya sekilas ke mata OP. Hasil positifnya adalah pupil mata OP akan mengecil. Untuk menguji kelompok saraf yang keempat, kita akan menggerakkan benda ke 8 sisi OP. Hasil normalnya adalah OP dapat mengikuti kemana saja benda tersebut digerakkan. Nah, untuk menguji kelompok saraf yang keempat, OP akan diminta membuka mulut. Kemudian, praktikan yang lain akan mengetuk mandibula dari OP. Hasil positifnya adalah mulut OP akan tetap seperti semula, tidak bergerak. Untuk menguji kelompok saraf yang keenam, akan digerakkan sebuah benda secara cepat dan lambat. Hasil positifnya adalah OP dapat melihat benda tersebut dalam keadaan cepat maupun lambat. Untuk menguji kelompok saraf yang ketujuh, OP akan diminta menutup mata. Kemudian, praktikan lain akan mencoba untuk membuka mata OP. Hasil positifnya adalah OP tetap mempertahankan matanya tertutup. Untuk menguji kelompok nervus ke-8, kita akan menggunakan garpu tala. Garpu tala akan diketuk, kemudian diperdengarkan ke telinga OP. Hasil positifnya adalah OP dapat mendengar selaras dengan getaran yang masih dihasilkan oleh garpu tala. Untuk menguji kelompok saraf yang ke-9, OP akan disuruh mencicipi gula dan jeruk nipis. Hasil positifnya adalah OP dapat membedakan rasa dari gula dan rasa dari jeruk nipis. Untuk menguji kelompok nervus yang ke-10, OP akan diminta menyebutkan kata ah. Hasil positifnya, ketika OP menyebutkan kata ah, ovula terlihat lurus. Untuk menguji kelompok nervus yang ke-11, OP akan diminta mengangkat bahu sekencang mungkin. Praktikan lain akan mencoba untuk menekannya sekuat mungkin. Hasil positifnya adalah OP dapat mempertahankan posisi bahunya. Untuk menguji kelompok nervus ke-12, OP akan diminta melipat lidah. Hasil positifnya adalah OP dapat melipat lidah berbentuk U atau berbentuk gelombang. Selanjutnya, untuk hasil pengamatan, yang pertama harus dituliskan adalah data diri dari OP, yaitu nama, jenis kelamin, dan umur. Selanjutnya, kita mengisi tabel hasil pengamatan sesuai dengan pengujian yang diberikan. Kita memberikan centang kepada pengujian yang menunjukkan hasil yang normal. Selanjutnya, dari data yang telah kita peroleh, kita dapat melihat bahwa apakah OP memiliki kegagalan respon pada syaraf kranialnya, dan pada syaraf kranial kelompok apa saja OP tersebut mengalami kegagalan respon. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai praktikum kali ini, teman-teman bisa nonton video kedua yang akan menampilkan demonstrasi dari praktikum unit saraf ini. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.